kedua beliau. Assalamualaikum Pak Ari dan Pak Gumilang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh my God! Wow. Oh. 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 Omoda. Mr. Potato. Mr. Potato. Satu dosa, banyak rasa, lebih besar, lebih puas. Satu dosa, banyak rasa. Di dalam isu-isu soal korupsi, soal demokratisasi gitu. Ya memang situasi yang diceritakan soal corruption memang situasi yang memang perlu menjadi perhatian. Dan lagi-lagi juga bicara soal keterancaman demokrasi. Dan memang itu juga bagian dari refleksi pemerintahan itu sendiri, saya kira. Mengingatkan bagi para kabinet kelak gitu, yang tentu ini adalah justru menjadi peringatan diri yang daripada publik mengingatkan gitu. Karena memang kita itu dihadapkan pada tantangan yang cukup serius soal kemerosotan demokrasi. Dan yang demikian juga soal distrust yang cukup besar masyarakat pada tata politik dan hukum di Indonesia. Dan itu memang ketika kita bicara soal tantangan ke depan memang tidak ringan. Tantangan krisis yang akan terjadi akibat ini. Dan demikian juga dalam skala makro kita juga saksikan dan simak. Misalnya Jokowi selalu mengingatkan soal ancaman krisis tahun depan. Nah memang pesannya sekitar itu dan rasanya itu bukan hal baru. Namun memang itu justru menjadi warning buat pemerintahan Prabowo yang terbentuk sekarang dan termasuk kabinet yang disusun yang nanti mungkin akan ditetapkan. Kita tahu bahwa kabinet ini sangat gemuk dan politik akomodasinya kencang banget dan merangkul beberapa komponen dengan ragam reputasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, hari ini, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara itu Prabowo Subianto menyampaikan pidato sekitar 30 menit berapi-api menyangkut banyak hal apa yang akan dilakukan di masa depan di bangsa Indonesia ini. Dan telah bersama saya ada dua pengamat, ada dua akademisi dari Yogyakarta, keduanya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau adalah Pak Ari Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, dan Pak Gumilang Aryo Sahadewo, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya akan sapa kedua beliau. Assalamualaikum Pak Ari dan Pak Gumilang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Dua telah bergabung bersama dengan kami. Saya ingin ke Pak Ari Sujito lebih dulu. Pak, Bapak tentu mengikutilah tadi pelantikan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Gibran Rakabuming, dan yang paling awal disebut oleh Pak Prabowo adalah soal korupsi, Pak. Soal kebocoran, ya. Anggaran yang masih terjadi di Republik itu, lalu ada kemiskinan, lalu termasuk
demokratisasi atau demokrasi di Indonesia yang beliau harapkan adalah demokrasi yang sejuk dan menghindari kemunafikan. Bagaimana komentar Bapak mengenai pidato berapi-api ini, Pak Sujito? Ya, kalau pidato berapi-api biasa itu berapa kali kita lihat di apa itu kampanye waktu pemilihan presiden gitu. Cuman memang kalau bicara soal arahnya untuk menjadi bagian di dalam apa isu-isu soal korupsi, soal demokratisasi gitu. Ya memang situasi yang diceritakan soal corruption memang situasi yang memang perlu menjadi perhatian. Dan lagi-lagi juga bicara soal keterancaman demokrasi. Dan memang itu juga bagian dari refleksi pemerintahan itu sendiri, saya kira. Mengingatkan bagi para kabinet kelak gitu, yang tentu ini adalah justru menjadi apa peringatan diri yang daripada publik mengingatkan gitu. Karena memang kita itu dihadapkan pada tantangan yang cukup serius soal kemerosotan demokrasi. Dan yang demikian juga soal distrust yang cukup besar masyarakat pada tata politik dan hukum di Indonesia. Dan itu memang ketika kita bicara soal tantangan ke depan memang tidak ringan. Tantangan krisis yang akan terjadi akibat ini. Dan demikian juga dalam skala makro kita juga saksikan dan simak. Misalnya Jokowi selalu mengingatkan soal ancaman krisis tahun depan. Nah memang pesannya sekitar itu dan rasanya itu bukan hal baru. Namun memang itu justru menjadi warning buat pemerintahan Prabowo yang terbentuk sekarang dan termasuk kabinet yang disusun yang nanti mungkin akan ditetapkan. Kita tahu bahwa kabinet ini sangat gemuk dan politik akomodasinya kencang banget dan merangkul beberapa komponen dengan ragam reputasi gitu. Ada yang mungkin disebut dengan baik, tapi juga ada yang problematis dan sebagainya gitu. Nah, aku kira pesan yang disampaikan dalam pidato itu justru buat armadanya sendiri yang perlu untuk bisa sejak awal menata diri begitu. Karena memang sekali lagi di Indonesia tantangan ke depan itu makin besar sekaligus berat. Kita bidang politik, bidang hukum, dan juga ekonomi saya kira nanti Mas Gilang bisa cerita banyak. Politik dan hukum serta yang dampaknya juga serius itu sebetulnya adalah apatisme politik itu. Kita tahu biaya politik yang makin tinggi, juga pilkada juga tinggi, itu membuat satu pesimisme dan kerentanan. Saya kira itu poin kuncinya kalau saya tangkap. Ini interpretasi saya dalam arti justru apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu untuk awak atau untuk armadanya yang di dalamnya dia punya PR yang begitu besar. Gitu, Mas. Pak Ari, kalau melihat tadi Pak Ari sempat menyebut bahwa kabinet Prabowo ini termasuk gemuk karena lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang. Apakah ini menurut Pak Ari Sujito bisa berjalan efektif Pak dengan banyak orang kayak begini nih Pak? Kalau orang bisa berspekulasi apapun, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam birokrasi kita ini kan ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu mestinya pembenahan di dalam struktur birokrasi kita yang layanan cepat, teknologi yang bisa membuat masyarakat mendapatkan hak-haknya dan seterusnya. Nah, kalau ditanya apakah ini akan efektif tidak, saya kira nggak bisa dinilai sekarang. Tapi saya prediksi, karena ini lahir dari efektif cangkokan dari beberapa kelompok kepentingan, nggak mudah memang. Sinyalemen tentang soliditas itu menjingatkan terus nampaknya gitu. Saya beberapa kali kita lihat itu di media itu statement beberapa calon menteri yang diwawancarai
Di situ dipesankan soal soliditas. Nah, memang nggak mudah itu karena hampir semua menteri itu ada wakilnya gitu. Wakilnya bisa satu, bisa dua. Terus antara menteri dan wakilnya itu belum tentu sama ya. Cangkoknya itu yang ditaruh begitu. Nah ini memang kita bisa hanya mengatakan bahwa ini membutuhkan energi baru untuk menghimpun soliditas ke dalam birokrasi, ke dalam tata pemerintahan ini. Dan rasa-rasanya memang kita harus berpikir bahwa mestinya memanfaatkan teknologi, tapi yang terjadi memang karena ini konsekuensi dari politik akomodasi. KIM itu kan plus ya, itu lahir dan dibentuk di dalam struktur politik yang sangat campuran gitu ya. Dan dulunya bersaing jadi masuk, dan dulu Presiden Jokowi dulu ya, yang itu juga Pak Prabowo yang dulu bersaing juga dimasukkan gitu. Sekarang juga begitu gitu, meskipun tidak semuanya. Tetapi badannya ini gede banget ini anunya, kementerian ini. Tapi ini tantangan, kalau dia bisa manfaatkan energi itu oke, tapi kalau enggak ya betapa beratnya itu untuk melakukan konsolidasi gitu. Nah, tentu efektif tidaknya sangat ditentukan oleh capaian yang ada. Nanti kita lihat satu semester, terus kemudian 1 tahun kayak apa gitu, respon publik dan layanan prioritas strategis yang dibuatnya gitu. Gitu Mas. Sekarang saya mau beralih ke Pak Gumilang Aryo Sahadewo dulu. Pak Gumilang, tadi di dalam pidatonya Pak Prabowo menyebut juga setelah adanya korupsi kebocoran, ada kemiskinan, swasembada pangan, dan swasembada energi, Pak Gumilang. Pak Gumilang melihat ini bagaimana ini? Dari stressing yang dilakukan Pak Prabowo yang ada kaitannya dengan ekonomi. Silakan Pak Gumilang. Ya, terima kasih Pak Febi. Sebelumnya doa terbaik dan juga harapan terbaik untuk Indonesia ya, dan dalam doa itu terkandung juga doa terbaik untuk Prabowo dan juga Gibran serta kabinet yang akan bertugas. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Betul sekali Pak Febi, saya kira pemerintahan Indonesia memiliki capaian yang bisa dikatakan cukup baik ya dalam pengentasan kemiskinan Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Kita bisa melihat pada saat masa pandemi COVID-19 penurunan angka kemiskinan. Nah, oleh karena itu saya kira yang pertama pemerintah baru ini perlu untuk melanjutkan portofolio program pengentasan kemiskinan Indonesia yang ada. Mulai dari program Keluarga Harapan, kemudian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian pembiayaan untuk usaha dan seterusnya. Namun ada catatan bahwa kemiskinan ini akan berevolusi, artinya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan individu ke depan itu akan berevolusi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah itu nanti untuk memiliki satu tim atau unit untuk terus melakukan proses monitoring dan evaluasi dari berbagai program pengentasan kemiskinan. Dan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan ke depan untuk pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh misalnya, hari ini pelatihan itu mungkin belum sepenuhnya menjadi bagian dari portofolio program pengentasan kemiskinan. Ke depan, peningkatan keterampilan secara khusus upskilling, terutama dengan revolusi dari kecerdasan buatan, itu akan penting untuk memperkuat rumah tangga yang tergolong rentan dan miskin. Kemudian PR berikutnya itu adalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, sebetulnya isu penanggulangan kemiskinan ekstrim sudah tergaung ya dalam beberapa tahun terakhir. Namun saya kira ini akan terus menjadi PR selama 1 dekade ke depan. Dan kita perlu untuk mempertimbangkan beberapa bentuk intervensi atau yang biasanya disebut dengan multiple intervention. Di satu sisi perlu ada pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, dan pemerintah sudah punya berbagai macam program untuk itu. Tapi yang kedua, ini saya kira PR, itu adalah bagaimana untuk pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan juga rentan. Nah, untuk itu aspek-aspek seperti misalnya pelatihan, kemudian skilling, pembiayaan untuk usaha kecil, itu perlu untuk kemudian ditingkatkan. Kemudian Pak Febi dan juga rekan-rekan sekalian,
kita juga perlu untuk mulai memperhatikan ya rumah tangga yang masuk di dalam aspiring middle class, karena kita punya 115 juta insan Indonesia, atau sekitar 45% dari populasi yang menjadi aspiring middle class. Mereka bisa saja saat ini tidak masuk atau tidak eligible dalam berbagai program untuk menopang pengeluaran rumah tangga, seperti misalnya Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia Sehat, atau kemudian perlindungan sosial yang lainnya. Yang bersamaan, mereka juga sudah punya aspirasi untuk misalnya memiliki kendaraan bermotor, atau kemudian memiliki rumah, aspirasi untuk bekerja, aspirasi untuk mengikuti pelatihan, dan semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Nah, penting untuk meneruskan program pengentasan kemiskinan, tapi penting juga untuk kita mulai memperhatikan aspiring middle class ini. Saya kira itu dulu, Pak Febi. Pak Gumilang, ini ada berbagai pendapat yang menyebutkan bahwa dalam komposisi fiskal kita di APBN tahun 2025, kita punya beban yang cukup berat terkait dengan membayar hutang, Pak, sekitar 800 triliun begitu. Apakah menurut Bapak ini merupakan sebuah tantangan terberat bagaimana kabinet Prabowo Gibran ini bisa memanfaatkan keterbatasan fiskal kita dengan sangat hati-hati, Pak Gumilang? Ya, betul sekali. Ada dua sisi, Pak Febi dan rekan-rekan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintahan yang baru dan juga nanti Kementerian Keuangan itu bisa melanjutkan reformasi perpajakan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Kita semuanya memahami bahwa tax to GDP ratio kita masih relatif rendah, misalnya dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, di OECD. Tax gap kita itu juga bisa dikatakan masih relatif tinggi dibandingkan dengan standar OECD. Nah, jadi berbagai macam reformasi untuk meningkatkan perpajakan itu perlu kita upayakan. Tapi ini juga memang menantang karena kita memiliki sektor informal yang cukup tinggi. Tenaga kerja informal kita bisa dikatakan lebih dari 50%, dan besar kemungkinan dari mereka ini belum membayar pajak. Walaupun mereka juga melakukan aktivitas perekonomian. Tapi di sisi yang lain, selain kita berbicara penerimaan, sebetulnya salah satu PR pemerintahan ke depan itu adalah efektivitas dari pengeluaran itu sendiri. Kita memahami bahwa kita ada kendala nih dari budget yang terbatas. Betul bahwa tahun 2025 akan ada schedule pembayaran utang yang cukup besar, tetapi kita perlu untuk bisa dikatakan pintar dan cerdik ya dalam pengelolaan pengeluaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran efektivitas untuk kesehatan. Saya kira mindset untuk mengedepankan outcome-based budgeting, bukan lagi output-based budgeting, ini bukan. Dan kita tidak hanya membayangkan outcome-based budgeting itu di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi juga penting untuk rekan-rekan di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota itu untuk mengadopsi hal tersebut. Walaupun ini sudah menjadi, bisa dikatakan, aspek konseptual yang sudah lama digaungkan, prakteknya masih belum. Jadi tantangan utama itu adalah bagaimana untuk mengoptimalkan pengeluaran yang ada dengan keterbatasan pendanaan yang ada. Namun saya kira dengan reformasi perpajakan yang ada, tren untuk peningkatan tax to GDP ratio, kemudian juga penurunan tax gap, itu saya kira bisa dicapai. Pak Gumilang, ini sebelum nanti saya ke Pak Ari lagi. Ini kan ada anomali. Semula kementerian kita ini 34. Nah, sekarang ada kemungkinan bisa 49, 48. Apakah ini juga akan membebani fiskal kita, Pak Gumilang? Ya kan, pembentukan kementerian baru ini kan tentu menyerap dana juga. Menurut Pak Gumilang gimana nih? Ya, kembali ada dua sisi, Pak Febi dan rekan-rekan. Di satu sisi pasti akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan. Struktur baru, kemudian jumlah individu yang akan terlibat itu baru, dan semuanya akan meningkatkan biaya yang ada. Dan itu saya kira sudah diperhitungkan seharusnya.
Tapi di sisi lain, seandainya peningkatan jumlah individu dan kemudian pimpinan di kabinet yang baru ini bisa meningkatkan produktivitas di Indonesia, ya kita berhitung benefit and cost seharusnya. Pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana Prabowo dan Gibran itu membuktikan bahwa benefit dari besarnya kabinet ini itu lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Kalau ini ternyata over benefit, nah ini tantangan pemerintahan dan itu perlu dievaluasi. Tapi saya kira selain aspek manfaat dan biaya, pemerintah betul-betul harus mempertimbangkan dan juga merumuskan strategi bagaimana caranya untuk mengatasi coordination problem. Karena mau tidak mau dengan istilahnya kabinet yang gemuk, ini akan ada potensi isu terkait dengan koordinasi, kemudian siapa yang akan mengambil pucuk pimpinan untuk isu-isu strategis, misalnya sebagai contoh tadi kita bicara kemiskinan, siapa nih yang akan lead pengentasan kemiskinan, dan apakah kemudian kementerian di bawah leadership tersebut itu comply dengan tujuan yang ada. Jadi juga memastikan bahwa kementerian tidak bergerak secara silo, itu juga akan menjadi tantangan paling tidak setahun 2 tahun ke depan. Iya, baik, saya bergeser ke Pak Ari Sujito nih. Pak Ari, ada sekitar 15-16 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kemudian ditarik ke kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Ada yang bilang ini bukan lagi second kabinet tapi second kabinet, barang second. Menurut Pak Ari ini fenomena apa ini, Pak? Dari sekian banyak menteri itu sekitar 15-16 adalah orang-orang yang sebelumnya ada di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf. Ya memang ini kan karena kelanjutan dari sebagian dari pemerintahan Jokowi, dan sebenarnya secara simbolik ingin menunjukkan ke publik bahwa ada bagian-bagian yang memang ini harus ditarik untuk memenuhi komposisi gitu. Itu secara simbolik pesannya itu. Dan menurut saya memang ya terlalu berharap soal second kabinet agak sulit ya, karena memang yang kita katakan memang chemistry antar menteri itu kan membutuhkan waktu. Ya, waktu Presiden Jokowi itu menyampaikan pidato bahwa transisinya nggak sulit gitu. Dalam arti administratif, dalam arti kelembagaan. Tapi dari sisi politis itu tidak mudah, karena memang konsekuensi dari kabinet yang gede itu membutuhkan juga kesesuaian organ-organ di bawah kementerian. Nah, kalau saya tadi simak memang pidatonya Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini kan ada tag-nya tapi dia nggak baca tag dan dia improvisasi begitu, dan ya kayak kampanye gitu ya, saya cek lihat itu ya. Dan beberapa kali mengulang-ulang gitu. Dan ini memang sangat mudah improvisasi Pak Prabowo, dan saya kira kalau pesan soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu bisa dijalankan itu bagus banget. Nah, cuman memang yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini menurut saya kedodoran itu. Ya, fakta tentang food SD dan seterusnya, terus agenda-agenda yang lain. Nah, tapi yang menurut saya memang sangat tegas betul tadi itu saya lihat soal ini penanganan korupsi harus segera dan seterusnya itu. Saya ingat waktu cara Pak Prabowo kampanye waktu Pilpres ya, di debat Pilpres waktu itu ya, di debat Capres yang waktu itu juga Popeye Suyu, chocolate dream, the real Korean chocolate uyu. Popeye Suyu, chocolate dream, I love you. Uyu, Popeye Suyu, Popeye Suyu, chocolate dream, I love you. 사랑해요. Make your skin healthier and resilient with Q10 Plus. Try now. publik nanti akan melacak itu semua. Nah, karena itu saya kira memang dari sisi harapan untuk melakukan perubahan, lompatan soal penanganan korupsi, soal pangan, tadi dua hal yang ya saya kira sangat pokok dari pidato itu ya, soal
penanganan korupsi. Terus saya kira ada hal yang positif itu misalnya kita itu eh, apa harus membuat langkah-langkah yang besar untuk melihat realitas gitu. Ini kan sebenarnya refleksi. Selama ini kita dipercaya G20 tapi kenyataannya bla bla kita harus. Nah, itu kan sebenarnya era di mana dua periode ini eranya Jokowi yang melanjutan dari Pak Prabowo ini gitu. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini eh, beriringan terus kemudian melanjutkan gitu. Tapi statementnya Prabowo ini jelas melakukan kritik atas capaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira ini memang kalau boleh disebut satu sisi memberi pesan bahwa ada hal-hal yang PR besar fundamental yang harus diselesaikan. Nah, lepas dari itu nanti bisa mampu nggak diterjemahkan ke dalam eh, apa itu agenda-agenda strategis oleh kementerian, paling tidak publik pasti menyimak gitu. Jejak digital itu menyimak kalau ini eh, konsisten ya Prabowo dengan pidato itu untuk mewujudkan pangan, ya dengan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan, soal penanganan korupsi itu bagus gitu. Tapi kalau nanti komposisi kabinetnya itu tidak mencerminkan itu nanti pasti mudah disoroti oleh publik, digoreng oleh publik gitu. Dan ini adalah hal-hal yang satu sisi harapan, tapi di yang lain juga reputasi yang selama ini ada itu pasti akan menjadi diskurs di publik begitu. Itu poinnya di sana. Memang ini tidak mudah itu. Kita lihat tadi ya improvisasinya banyak dan waktu pidato ditepuk tangan nih ya. Waktu menceritakan mengenai apa itu langkah-langkah. Tapi tadi pidatonya memang lebih banyak improvisasi saya lihat. Dan itu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu banyak hal juga disampaikan waktu kampanye Pilpres berat yang lalu dan heroismenya cukup kuat gitu. Gitu Mas. Oke, Pak Ari, ini agak unik juga ketika di dalam kabinet ini unsur dari Nasdem, PKS dan terutama PDI Perjuangan tidak ada. Menurut Pak Ari Sujito, apakah penting sih adanya kelompok oposisi yang tidak berada di kabinet untuk menciptakan checks and balances meskipun tadi Prabowo mengajak semua pihak untuk bergabung bersama dengan pemerintahannya. Menurut Pak Ari gimana nih? Ya memang kalau demokrasi kita pengen sehat, tadi juga ada statement kita PR kita soal demokrasi, ya harus ada oposisi. Ya mestinya PDI Perjuangan gitu, itu oposisi gitu, atau Nasdem gitu. Sekalipun Nasdem itu ya mau oposisi, yang dengan nyebut dengan saya akan dukung pemerintahan ini, tapi tidak dalam kabinet kayak gitu. Itu kan bahasa yang agak soft gitu. Nah PDIP idealnya juga posisi sebagai partai yang kemarin posisi kekuasaan kontestasi di luar ini lebih bagus. Nah cuman memang kita tahu ya Mas, kita sedang tebak-tebakan kadang-kadang itu di luar itu gitu. Kalau kita bicara soal Indonesia ini kan demokrasinya nggak terpola, sehingga kadang-kadang ini mestinya logiknya ini gitu, tiba-tiba muncul begini gitu. Dulu Presiden Jokowi itu tiba-tiba merangkul Pak Prabowo gitu. Uang dicuru bertarung habis-habisan. Terus fenomena jejak digital saling jelek-jelekan tiba-tiba berubah. Nah, tapi itu konsolidasi di tingkat elit sehingga tidak saling serang gitu. Nah, tapi menebalnya kelompok-kelompok yang berbeda itu masih terjadi di masyarakat. Nah, kalau sekarang ini mau diakomodasi semua, sekarang ini gede banget itu, ya bisa dalam waktu sementara akan menganggap oh ini kabinet Indonesia Maju Plus ini mau merangkul supaya tidak ada konflik ketegangan gitu. Di level elit iya gitu. Karena di partai sendiri kan ada faksi-faksi. Misalnya di Golkar itu belum tentu satu, tapi ada faksi terus di kelompok ini lagi. Nah, kalau sekali lagi pertanyaannya, kalau
apakah mungkin kita akan bisa menyelenggarakan demokrasi tanpa oposisi? Berat itu. Kalau demokrasi pengen sehat harus ada oposisi. Nah, tapi kan bukan oposisionisme, ya. Jadi bukan bukan anunya, tapi fungsi untuk check balance and balances itu. Karena di masyarakat itu sekarang itu kalaulah nanti eh, partai ini semuanya dirangkul kasih menu begitu, belum tentu rakyat ini tidak oposisi gitu. Gitu loh. Bisa saja partai itu diakomodasi semuanya, tapi belum tentu masyarakat ini mengikuti logiknya semua partai yang dapat ditangani. Tapi sebaliknya juga, kalau kita bisa katakan bahwa partai ini bisa dirangkul di partai sendiri, ada faksi-faksi sesungguhnya. Kadang-kadang tinggal nunggu momentum gitu. Nah, oleh karena itu energi ini menurut saya kalau tantangannya adalah Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden baru, ini harus tantangannya menata bukan hanya secara simbolik dengan merangkul, tapi pastikan juga kan partai-partai itu belum tentu solid. Nah, ini yang tidak mudah. Oleh karena itu idealnya ya sekali lagi kita tetap meyakini kalau punya harapan demokrasi, PDIP atau Nasdem atau yang lain yang itu bisa menjadi oposisi supaya keseimbangan agar kualitas demokrasi ini bisa terjaga begitu. Karena sekali lagi statement di pidato awal kan kita lihat terjadi kemerosotan demokrasi dan publik tahu lah terjadi kemerosotan soal ruang-ruang publik yang makin menciptakan ketegangan, politik juga makin mahal. Ini juga harus menjadi PR yang harus dijawab begitu. Hampir semua partai. Ini kan karena kita tahu, Mas, partai itu sekarang menghadapi problem serius gitu. Biaya politik yang begitu tinggi itu tidak mudah untuk membuat mereka punya harapan yang lebih mudah, optimis gitu. Tapi dia komponen di dalamnya sendiri juga makin berat karena politik biaya tinggi yang telah berlangsung selama ini itu membuat rodanya kadang-kadang tersendat-sendat gara-gara mesinnya ini sudah problematis gitu loh. Nah, ini PR buat semua untuk mereform partai. Gitu, Mas. Ya, baik. Saya ke Mas Gumilang Aryo Sadewo. Mas, apakah Mas Gumilang itu cukup optimistis terkait dengan orasi Pak Prabowo untuk segera menciptakan swasembada pangan dalam waktu yang cepat, Pak? Ya, saya kira sangat menantang ya, Pak Feby. 2 tahun, 3 tahun ini cepat sekali berlalu dan PR untuk meningkatkan produktivitas dari petani di Indonesia ini cukup kompleks. Berkaca dari beberapa penelitian yang pernah saya lakukan di konteks ekonomika pertanian, PR-nya ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah ketersediaan bibit unggul dan juga kemudian bagaimana research and development untuk menghasilkan bibit-bibit unggul tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tentang kelapa sawit, kita bisa melihat beberapa anekdot di mana kalau perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan kemudian petani plasmanya, mereka punya akses ke yang relatif unggul, tetapi petani-petani kelapa sawit yang swadaya, yang independen, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses ke bibit unggul, dan itu terjadi juga di misalnya tebu dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah isu terkait dengan akses ke pasar itu sendiri. Bagi rekan-rekan petani yang sudah kemudian menghasilkan itu punya akses ke pasar. Nah, saat ini teknologi dan kemudian digitalisasi itu seharusnya tentu, namun di saat yang bersamaan literasi digital dari rekan-rekan petani ini kan masih relatif rendah. Kemudian yang kedua, dan ini saya kira permasalahan klasik, itu adalah bagaimana kita memastikan dan juga untuk securing akses rekan-rekan petani itu ke pupuk. Karena mau tidak mau pupuk adalah salah satu penentu dari produktivitas yang ada. Nah, saya kira dengan kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan fundamental dari pertanian, kita nanti akan mulai untuk bisa istilahnya meningkatkan produktivitas dan harapannya nanti ke swasembada pangan. Nah, tetapi di saat yang bersamaan, Pak Feby dan juga rekan-rekan, kita perlu untuk melakukan mitigasi atau kemudian hedging itu sendiri.
Dengan kebutuhan kita yang ada, kemudian juga dengan climate change yang itu meningkatkan risiko terkait dengan bencana alam yang bisa meningkatkan probabilitas atau menurunkan produktivitas dari pertanian dan juga untuk meningkatkan harga pangan, bagaimana kemudian pemerintah bisa memperoleh sumber-sumber pangan yang lainnya. Dan misalnya bagaimana nanti kebijakan impornya, timing impornya, mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan kebutuhan dalam negeri, persediaan dalam negeri, dan kemudian impor itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu direncanakan dengan baik. Bagaimana kita bisa keluar dari status quo yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi, dan kemudian kita telurkan kebijakan yang baru. Nah, ini PR jangka panjang, Pak Feby, dan saya kira saya tidak terlalu optimis bahwa ini akan selesai dalam waktu 2-3 tahun. Ini PR jangka panjang ya di era dan Prabowo. Pak Gumilang, ini saya pertanyaan terakhir buat Pak Gumilang. Pak Gumilang, apakah cukup optimistis terkait dengan proyek 1 juta hektar food estate di Kabupaten Merauke, Papua, Pak? Wah, ini di luar pengetahuan dan juga kajian yang saya lakukan ya Pak Feby ya. Jadi saya belum bisa banyak berkomentar. Kalau boleh saya ingin menyampaikan beberapa hal yang Presiden Prabowo dan tim bisa siapkan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang pertama saya kira saya sepakat dengan Pak W.R. Ari ya. Tantangan pertama Indonesia, dan ini juga pelajaran penting dari pemenang Nobel di bidang ilmu ekonomi tahun 2024, Narendra Acemoglu, Simon Johnson, dan juga James Robinson, bahwa aspek kelembagaan itu akan menentukan performa perekonomian kita. Dan aspek kelembagaan ini cukup kompleks dan perlu kita telisik satu persatu, mulai dari distribusi kekuasaan. Ini bukan bagi-bagi kekuasaan, tetapi memastikan bahwa tidak ada aktor dalam pemerintahan itu yang dominan. Bagaimana kita bisa memiliki mekanisme check and balances seperti yang tadi sudah disinggung, penting untuk kita memiliki oposisi. Bagaimana kita bisa menciptakan contestable market, yaitu adalah pasar di mana terbuka untuk semua untuk melakukan persaingan. Bagaimana kita bisa mengawasi persaingan usaha untuk memastikan tidak ada yang dominan atau kemudian monopoli. Bagaimana kita mendorong paten dan juga kemudian hak cipta. Ini adalah PR terbesar yang akan menjadi penopang perekonomian kita ke depan. Dan kita ingin menghindari situasi di mana Indonesia ini terus mengalami institutional decay atau kemudian penurunan kelembagaan itu sendiri. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah transformasi kebijakan perdagangan dan juga transformasi kebijakan sektor manufaktur. Rasio perdagangan kita terhadap PDB itu di tahun 2000 72%, di tahun 2020 itu 33%, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di regional Asia Tenggara. Kontribusi sektor manufaktur kita itu di tahun 2022 31%, 2021 itu 19%. Kinerja ekspor kita itu juga relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Malaysia, Thailand, dan Filipina. Mereka meningkat 12 kali lipat antara tahun 1980 hingga 2020, sedangkan ekspor Indonesia itu hanya 4,5. Jadi Anda bisa membayangkan betapa tertinggalnya kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan, seperti misalnya mengurangi biaya baku industri manufaktur Indonesia dan juga reformasi dari non-tariff measures. Mengapa ini penting? Karena bahan baku itu akan menentukan produktivitas dari industri manufaktur di Indonesia. Dan mau tidak mau, industri yang impor itu justru adalah industri yang produktif dan industri yang ekspor. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita sama. Kemudian juga meningkatkan performa sektor logistik. Kemudian penerapan kebijakan substitusi impor ini bisa kita jalankan, tapi terukur dan kemudian tersasar. Kemudian Pak Feby, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah tantangan utama kita adalah pengembangan moral manusia. Nah, kita terutama perlu memperkuat akses ke pendidikan. Pendidikan dasar kita sudah bisa dikatakan universal enrollment. Pendidikan menengah kita itu juga hampir universal enrollment. Tapi ada istilah di mana anak-anak itu di sekolah tapi tidak belajar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan misalnya skor PISA Indonesia itu tidak
berujung untuk naik. Kemudian 82% dari anak usia 15 tahun itu tidak menguasai keterampilan matematika dasar. Jauh di atas rata-rata di OECD. Jadi di atas misalnya tetangga kita di Malaysia maupun di Singapura. Nah, padahal keterampilan anak itu akan menentukan produktivitas mereka pada saat mereka nanti di pasar tenaga kerja. Akan menentukan seberapa mampu mereka untuk menguasai critical skills, seperti misalnya keterampilan digital, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan sosial dan emosional, dan juga adaptabilitas. Kemudian kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan menengah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih, proporsi pendanaan Indonesia untuk pendidikan menengah, itu saat ini yang paling rendah, 10%. Lebih rendah daripada pendidikan dasar, 24%, pendidikan tinggi, 33%. Ini setara dengan pengeluaran untuk vokasi 9%. Padahal, dan ini juga ada di rencana jangka panjang Indonesia, bahwa kita memerlukan shifting dari tenaga kerja yang lulusan itu SMP ke lulusan SMA. Nah, tapi pendanaannya untuk SMA ini masih relatif lebih rendah. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana memberikan akses pelatihan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk tenaga kerja di Indonesia. Kenapa? Karena ke depan revolusi dari kecerdasan buatan, kemudian pemanfaatan teknologi itu membutuhkan penguatan keterampilan dari rekan-rekan tenaga kerja yang ada. Nah, ekosistem ini perlu dibangun. Ini membutuhkan waktu yang cukup besar. Namun dari berbagai paparan dari tim Presiden Prabowo sebelumnya dan juga dari pidato hari ini, saya berharap besar dan kita semua berharap besar bahwa fokus di pengembangan modal manusia mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, harapan jadi salah satu program prioritas. Iya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Gumilang. Sekarang terakhir ini buat Pak Ari Sujito. Pak Ari, beberapa waktu yang lalu muncul wacana untuk mempertemukan Pak Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri, meskipun sampai hari ini belum juga terlaksana. Bahkan tadi juga Bu Mega tidak hadir di pelantikan Pak Prabowo Gibran. Menurut Pak Ari Sujito, masih perlukah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini, Pak? Ya, sebetulnya kan ketidakhadiran Megawati dalam pelantikan itu aja sudah penanda menarik. Jadi kalau soal sekarang itu saatnya positioning, istilah saya itu kalau kita bicara soal konsentrasi, Presiden Prabowo harus bisa mampu membuktikan apa yang telah menjadi bagian di dalam tangkapan publik mengenai yang tadi dipidatokan itu, dan PDI Perjuangan yang direpresentasi oleh simbolnya Megawati menjadi oposisi, dan sebagian misalnya kayak Demokrat gitu. Kupikir agenda ke depan itu suka tidak suka kalau ada check and balances dengan faksi politik blok gitu, itu paling tidak saling mengisi gitu. Nah sekarang ya tugas Presiden Prabowo dengan kabinetnya itu berkonsentrasi untuk mewujudkan agenda-agenda itu, sementara kelompok oposisi tetap hidup dan ada ruang untuk memastikan agar demokrasi itu sehat gitu. Karena PR kita itu banyak sekali dan energi kita mungkin nggak perlu terkonsentrasi pada pertemuan Prabowo dan Megawati, tapi sebetulnya ancaman krisis kayak apa, terus kemampuan negara ini di dalam menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia, menjawab tentang krisis global, ya secara ekonomi politik kita bisa cek bahwa krisis perang dan seterusnya ini akan punya dampak pada Indonesia, dan terjadi beberapa hal yang soal energi, soal pangan dan sebagainya itu harus diwujudkan. Sekali lagi ini adalah produk dari upaya untuk eklektik gitu, dan kerentanan itu adalah konsekuensi yang harus dijawab. Satu sisi Prabowo ini mengajak merangkul beberapa kelompok, dan pada saat yang sama ya konsekuensinya ini adalah kalau ini bisa dimanfaatkan jadi energi besar
untuk menjadi armada gede bisa jalan gitu. Tapi konsekuensinya juga yang lain juga, kalau ini berhasil bagus konsolidasi, tapi kalau gagal ini akan ribet di dalam dirinya sendiri gitu. Dan tentu saja yang penting ini rakyat Indonesia atau publik tidak dirugikan. Ini yang paling penting, karena makin kita melayani diskurs elit itu energi kita makin habis gitu. Tapi rintihan rakyat, terus kemudian ketegangan di masyarakat itu yang harus didengarkan, harus ada solusi. Langkah-langkah ekonomi yang disampaikan oleh Mas Gumilang tadi perlu menjadi catatan penting, diingatkan soal SDM dan seterusnya. Yang lain konsolidasi kelembagaan, memastikan demokrasi tidak akan makin merosot atau drop. Konsolidasi di elit itu hanya simbolik, ya, tapi yang paling penting adalah konsolidasi rakyat. Kalau agenda pencapaian hak dasar itu bisa terpenuhi, terus kemudian kita bisa membuat bargaining position, langkah-langkah soal ekonomi, soal hukum, pemberantasan korupsi, upaya-upaya untuk menata kelembagaan itu bisa dilakukan dengan konsisten, ya mungkin akan tumbuh itu kepercayaan. Tapi kalau tidak, distrust ini akan menciptakan ketegangan yang berlarut-larut, sementara kita disibukkan ke dalam, yang lain krisis global ini kemudian menekan Indonesia. Nah, kita soal climate change ya, global warming, soal pangan dan seterusnya, implikasi-implikasi itu. Saya rasanya kalau pertanyaan tadi, Mas, apakah ini perlu atau tidak? Menurutku wacana itu kurang menarik ya, menurutku, karena yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan kita untuk lebih banyak mendengarkan rakyat, dan harus ada upaya-upaya langkah strategis yang bisa ditunjukkan kepada publik itu. Pokoknya supaya harapannya itu makin optimis ini. Karena kalau enggak ya nanti makin pesimis, karena sekali lagi kita dihadapkan pada situasi krisis nasional dan global. Ya, kalau ini nanti penyelamatan di tingkat lokal ini tidak kuat, gitu, ini akan cepat merusak energi di komunitas, di warga dan seterusnya itu. Saya kira tantangannya ke sana, Mas ya. Memperbaiki agar demokrasi tidak makin merosot gitu. Dan konsolidasi yang makin gede ini membutuhkan energi yang tidak ringan. Ya, politik akomodasi yang sejak digital ini kan ada menjadi bahan yang cukup besar. Ya, orang bisa mengatakan potensi perselisihan tinggi. Nah, ini harus segera diatasi, karena kalau enggak energi habis tersedot ke sana. Dan soal tadi konsistensi menjalankan apa yang telah dipidatokan itu penting, ya. Jangan sampai ini hanya menjadi jargon, tapi harus menjadi langkah-langkah yang tercermin di dalam praktek-praktek, minimal itu menteri-menterinya nanti kelihatan begitu. Itu aja, Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari Sujito dan Pak Gumilang Aryo Sahadewo atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Moga-moga kita punya harapan besar. Republik ini punya harapan besar ke depan. Sekali lagi terima kasih. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe emprit. Kecil jahenya, besar manfaatnya. Nah, ini jahe emprit. Jahe ya Angesari. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, bismillah, mudah-mudahan acara lancar. Ya. Pak, permisi ya Pak. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan ini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan
artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Pak, tugas besar di Menteri Ekonomi di kabinet Pak Prabowo ini menaikkan ya itu kan nanti dalam beberapa tahun kita pasti. Jadi kira-kira kapan tuh aktif bekerja kan belum ada? Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu. Habis serah terima nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Pinjam dari mana Pak? Pinjam kantor siapa Pak? Ya nanti siapa yang mau kasih lah. Pak, menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan anggaran hingga menjadi 10. Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan itu nomor 1. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. Oh, berarti pakai gedung Kemenkumham ya, Prof? Siap. Terima kasih. Makasih banyak, Prof. Hari ini akan pergi kantor Menkumham. Iya. Oh, iya. Oh, berarti pakai gedung Kemenkumham ya, Prof? Siap. Terima kasih. Makasih banyak, Prof. Hari ini akan pergi kantor Menkumham. Iya. Oh, iya. Pak Erlangga. Ya, bismillah, mudah-mudahan acara lancar. Ya. Pak, ada permisi ya, Pak. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan ini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang gratis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Pak, tugas besar di Menteri Ekonomi di kabinet Pak Prabowo ini menaikkan. Ya itu kan nanti dalam beberapa tahun kita pasti. Pak Erlangga. Ya, bismillah, mudah-mudahan acara lancar. Ya. Pak, ada permisi ya, Pak. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan ini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan,
artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang habis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Pak, tugas besar di Menteri Ekonomi di kabinet Pak Prabowo ini menaikkan. Ya itu kan nanti dalam beberapa tahun kita. Lepas Pak Erlangga. Ya, terima kasih. Ya, ya, Bismillah. Mudah-mudahan acara lancar. Ya. Pak, ada permisi ya Pak. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi. Dan kedua, indeks-indeks terkait dengan kemiskinan ini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan siang habis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Pak, tugas besar di Menteri Ekonomi di kabinet Pak Prabowo ini menaikkan. Ya itu kan nanti dalam beberapa tahun kita. Lepas Pak Erlangga. Ya. Tapi kira-kira kapan tuh bisa aktif bekerja kan belum ada. Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu. Habis serah terima, nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Pinjam hari. dari mana Pak? Pinjam ke siapa Pak? Ya nanti sampai mau kasih lah. Pak, menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan anggaran hingga menjadi 10. Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan itu nomor 1. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. Ya. Tapi kira-kira kapan tuh bisa aktif bekerja kan belum ada. Setelahnya langsung dong, habis ini serah terima dulu. Habis serah terima, nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Pinjam hari. dari mana Pak? Pinjam ke siapa Pak? Ya nanti sampai mau kasih lah. Pak, menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan anggaran hingga menjadi 10. Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan itu nomor 1. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. kantor di Kasuna saya di berarti pakai gedung Kemenkumham ya, Prof? Siap. Terima kasih. Makasih banyak, Prof. Hari ini akan ya, hari ini akan di kantor Menkumham. Iya. Undang Prof sudah lihat. Oh, iya. Hanya nggak tahu deh gue. Enggak. Kita bikin. Mau nanti haji kalau itu kan Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ya, ya, ya. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan acara lancar. Ya. Permisi ya Pak. Ya, seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan ini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate, dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk anggaran makan habis ada revisi? Sementara di APBN sudah ada, tidak ada perubahan. Pak, tugas besar di Menteri Ekonomi di kabinet Pak Prabowo ini menaikkan ya itu kan nanti dalam beberapa tahun kita Pasti. Setelahnya langsung nggak habisnya serah terima dulu. Habis serah terima nanti rapat, minjem dulu kantornya kan. Pinjem dari mana Pak? Pinjem kantor siapa Pak? Ya nanti siapa yang mau kasih lah. Pak, menanggapi anggapan bahwa kabinetnya menjadi terlalu gemuk dengan anggaran hingga lebih dari 10 Ya Pak Presiden selalu mengatakan negara kita negara besar ya. Dan yang paling penting untuk membuat Indonesia jadi maju itu persatuan itu nomor 1. Tentu setiap kita ada lebih ada kurang, tapi persatuan di atas segala-galanya ya. Oh, berarti pakai gedung Kemenkumham ya Prof? Siap, terima kasih. Makasih banyak Prof. Kalau hari ini akan hari ini akan di kantor Menkumham. Iya. Oh iya. Hanya nggak tahu deh gue. Ya enggak. Kita bikin. Hanya nggak tahu deh gue. Ya enggak. Kita bikin. Pemirsa, kita akan saksikan bersama pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara.
pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 masing-masing 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, PSD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SE, MM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, PSD, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andus Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SEMSC, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon, MSc,
Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Insinyur Dodi Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIB, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adubrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri PSC, Menteri Pariwisata. 46. Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif,
Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Arifatul Khoiri Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA/MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024.
Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
19. Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adub Rahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri PSC, Menteri Pariwisata.
Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Arifatul Khoiri Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.
ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya.
kasih. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.
21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adub Rahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri PSC, Menteri Pariwisata. 46. Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47.
Arifatul Khoiri Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto.
Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara MA, Menteri Transmigrasi.
31. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIB, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni PSD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adub Rahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri BSC, Menteri Pariwisata. 46. Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Arifatul Khoiri Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun
2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA/MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan,
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto
sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi.
Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34.
34. Raja Juli Antoni PSD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moldar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.